Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar mudah di Pernik Matematika bersama Rini Waraswati. Kali ini kita akan membahas masalah persamaan nilai mutlak. Kita tahu bahwa simbol nilai mutlak adalah seperti ini. Membacanya adalah mutlak X. Kita misalkan nomor 1, berapa mutlak 7? Nah, ini bisa kita ilustrasikan pada garis bilangan. Arti dari mutlak 7 di sini adalah berapa jarak dari titik 0 ke titik 7. Kita misalkan di sini ada titik 0 ke titik 7. Ini ada berapa satuan. Itu sebagai jarak ya. Karena apa? Karena konsep dasar nilai mutlak itu erat kaitannya dengan jarak. Sehingga dari titik 0 ke titik 7 adalah 7 satuan. Sehingga mutlak 7 nilainya adalah 7. Nah, sekarang nomor 2. Berapa mutlak negatif 3? Mutlak negatif 3 artinya adalah jarak dari titik 0 ke titik negatif 3. Bisa kita tuliskan 0 negatif 3. Maka jaraknya adalah 3 satuan. Nah, di sini kita tulis sebagai angka 3. Nah, nomor 3, berapa mutlak X yang nilainya sama dengan 5? Ini artinya adalah berapa jarak dari titik 0 yang nilainya nanti adalah 5. Berarti di sini kita mencari berapa nilai X yang memenuhi. Maka bisa kita ilustrasikan lagi. Dari titik 0 yang menghasilkan 5 adalah kita menuju ke titik 5. Di sini, nah, jaraknya adalah 5 satuan. Nah, ternyata ada lagi, yaitu menuju ke arah kiri. Sebanyak 5 satuan ada tepat pada negatif 5. Nah, ini juga 5 satuan. Berarti untuk soal semacam ini mendapatkan 2 penyelesaian, yaitu yang X yang pertama adalah 5 dan X yang kedua adalah negatif 5. Ini dua-duanya apabila kita ingin mengecek kepada soal, maka hasilnya adalah sama-sama menghasilkan angka 5. Sehingga penulisan dari himpunan penyelesaian dari soal ini adalah tulis nilai yang lebih kecil, yaitu negatif 5,5. Nah, dari contoh 1, 2, 3 itu bisa kita simpulkan bahwa hasil semuanya adalah positif. Ya, kita melihat hasil semuanya adalah positif. Nah, bisa kita sederhanakan nilai mutlak itu adalah alat untuk mempositifkan suatu bilangan. Ya, karena dia menggunakan prinsip dari jarak, maka hasil dari nilai mutlak tidak pernah negatif. Seperti dicontohkan nomor 4, yaitu berapa mutlak X yang menghasilkan negatif 8. Padahal semua hasil dari nilai mutlak harus atau selalu menghasilkan nilai positif. Maka kalau ada soal semacam ini, langsung saja ditulis tanpa harus dihitung ya. Langsung saja ditulis himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong, atau bisa juga ditulis sebagai simbol seperti ini. Demikian untuk konsep dasar nilai mutlak. Selanjutnya ada 3 bentuk nilai mutlak yang biasanya ada di beberapa soal. Yang pertama adalah mutlak fx sama dengan k, di mana k lebih besar sama dengan 0. Di sini fx adalah fungsi aljabar yang memiliki variabel x, sedangkan konstanta itu sebagai k-nya ya, ini harus bernilai positif. Yang kedua, mutlak fx sama dengan gx. Kedua ruas memiliki variabel x, tetapi ruas kiri merupakan nilai mutlak. Kemudian yang ketiga, yaitu bentuk mutlak fx sama dengan mutlak gx.
keduanya sama, yaitu merupakan fungsi aljabar yang mempunyai variabel X dan keduanya merupakan nilai mutlak. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat contoh berikut ini. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu berdasarkan dari bentuk nilai mutlaknya. Yang pertama adalah bentuk mutlak fx sama dengan konstanta, di mana konstanta harus lebih besar sama dengan 0. Misalkan mutlak x min 3 sama dengan 4. Nah, di sini kita menggunakan definisi dari nilai mutlak, yaitu mutlak x sama dengan x di mana x-nya lebih besar sama dengan 0 dan bentuk negatifnya x negatif x di mana x-nya kurang dari 0. Nah, kita menggunakan prinsip definisi tersebut sehingga dari soal itu bisa kita ubah menjadi dua bentuk. Yang pertama, x min 3 sama dengan 4. Sehingga nilai x-nya adalah 4 ditambah 3, yaitu 7. Kemudian nilai yang kedua, adalah x min 3 sama dengan negatif 4. Maka nilai x adalah negatif 4 ditambah 3, yaitu negatif 1. Nah, untuk melihat apakah jawaban saya benar, itu boleh dicek dengan cara memasukkan x masing-masing ke soal. Misalnya x sama dengan 7. Saya masukkan 7 min 3 sama dengan 4. Didapatkan hasil mutlak 4 sama dengan 4. Berarti benar ya. Kemudian untuk x sama dengan negatif 1. Kita masukkan juga negatif 1 dikurangi 3 sama dengan 4. Sehingga ini didapatkan mutlak negatif 4 sama dengan 4. Betul ya? Nah, jadi cara menulis penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,7. Nah, inilah cara penyelesaian dari bentuk yang pertama. Berikutnya adalah contoh dari bentuk yang kedua, yaitu bentuk mutlak fx sama dengan gx. Misalkan mutlak 3x plus 2 sama dengan 6x min 1. Maka cara penyelesaiannya sama seperti definisi dari nilai mutlak, yaitu kita ubah menjadi dua bentuk. Yang pertama, 3x ditambah 2 sama dengan 6x min 1. Kita sederhanakan, 3x min 6x sama dengan negatif 1 dikurangi 2. 3x dikurangi 6x adalah negatif 3x sama dengan negatif 1 dikurangi 2, negatif 3. Maka nilai x-nya adalah 1. Kemudian untuk bentuk yang kedua dinegatifkan, yaitu 3x ditambah 2 sama dengan negatif 6x min 1. Kita sederhanakan, 3x plus 2 sama dengan negatif 6x ditambah 1. 3x ditambah 6x sama dengan 1 dikurangi 2. 3x ditambah 6x adalah 9x. 1 dikurangi 2 adalah min 1. Maka nilai x-nya adalah negatif 1/9. Nah, himpunan penyelesaian dari soal di atas adalah negatif 1/9,1. Yang terakhir adalah bentuk mutlak fx sama dengan mutlak gx. Dimisalkan mutlak 2x plus 3 sama dengan mutlak 5x plus 2. Jika ada dua nilai mutlak di ruas kiri dan ruas kanan, maka kita kuadratkan kedua ruas sehingga menjadi 2x
ditambah 3 kita kuadratkan sama dengan 5x ditambah 2 kita kuadratkan. Kemudian lihat dari sifat nilai mutlak. Jika mutlak x dikuadratkan, maka hasilnya adalah x. Nah, kita menggunakan sifat ini untuk menyelesaikan soal di atas. Sehingga di sini menjadi 2x ditambah 3 kuadrat sama dengan 5x ditambah 2 kuadrat. Kita jadikan satu ruas, plus 3x kuadrat dikurangi dengan 5x plus 2 kuadrat, kita sama dengan kan 0. Nah, ini adalah bentuk dari penfaktoran. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi, ya, jika ini misalkan A, ini kita misalkan B, ini diubah menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 0. Maka ini bisa diuraikan menjadi A plus B kalikan dengan A min B sama dengan 0. Dari sini bisa langsung kita selesaikan. A plus B langsung dilihat di soal. A plus B 2x ditambah 5x yaitu 7x ditambah dengan 3 ditambah 2 5. Sekarang yang pengurangan, 2x dikurangi 5x adalah negatif 3x, 3 dikurangi 2 adalah plus 1. Kita sama dengan kan 0. Nah, dari sini akan mudah menentukan nilai x, yaitu 7x ditambah 5 sama dengan kan 0. Maka 7x sama dengan negatif 5. X-nya negatif 5 per 7. Kemudian negatif 3x plus 1 sama dengan 0. Sehingga didapatkan himpunan penyelesaiannya adalah min 5 per 7,1 per 3. Demikianlah tadi pembahasan tentang persamaan nilai mutlak. Semoga bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.